Sore semua, jadi hari ini kita belajar modul 7 tentang debt investment. Modul ini hampir sama dengan modul sebelumnya. Kalau modul sebelumnya itu tentang share investment atau investasi dalam bentuk saham. Sedangkan untuk modul ini, kita itu melakukan investasi dalam bentuk obligasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan debt investment? Debt investment itu adalah investasi dalam obligasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan perusahaan. Terus buat jurnal-jurnalnya itu hampir sama juga. Yang pertama itu jurnal untuk melakukan pembelian obligasi, yaitu the investment pada cash. Terus kalau jurnal untuk penerimaan bunga itu cash pada interest revenue. Misalnya bunga yang kita terima itu di awal periode, sedangkan kita di akhir tahun harus melakukan penyesuaian, maka jurnal yang harus kita buat itu interest receivable pada interest revenue. Ntar di awal periode pas penerimaan itu baru cash pada interest receivable. Terus jurnal untuk mencatat penjualan obligasi itu cash, berarti yang kita terima uangnya berapa. Terus gain atau loss, kalau munculnya loss itu apabila cost kita lebih besar daripada harga pasar, sedangkan kalau muncul gain itu cost kita lebih kecil dari harga pasar. Terus pada debt investment itu nilai costnya. Terus valuing and reporting investment itu ada 3. Yang pertama itu trading, yang kedua itu non trading, yang ketiga itu have for collection securities. Terus langsung saja kita masuk ke soalnya. Pada tanggal 1 April 2019, Patco membeli 50.000 lembar obligasi milik Olafco dengan harga per lembar 3.500. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal 3.000 per lembar, jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Atas transaksi ini, Patco harus membayar biaya broker sebesar Rp100 per lembar, dan investasi ini diklasifikasikan sebagai trading securities. Bunga akan dibayar setiap tanggal 1 April dan 10 Oktober. Pada tanggal 1 April 2020, Patco menjual 10.000 lembar obligasi milik Olafco dengan harga 3.700 per lembar. Belum termasuk biaya broker 1 juta. Terus yang diminta itu yang pertama itu jurnal tanggal 1 April 2019. Berarti jurnalnya kita beli, berarti debt investment pada cash sebesar 180 juta. 180 juta itu dapat dari kan kita membeli 500 lembar obligasi dikali dengan harga per lembarnya itu 3.500, tetapi belum termasuk biaya broker. Berarti biaya brokernya itu harus kita tambahin untuk costnya, berarti ditambah Rp100, dapat 180 juta. Terus yang kedua itu yang B tanggal 1 Oktober ya, itu diganti, itu harusnya 1 Oktober 2019. Berarti tanggal 1 Oktober itu dia menerima bunga. Berarti cash pada interest revenue sebesar 7.500. 7.500 itu dapat dari, kan kita mempunyai 50.000 lembar obligasi dikali dengan nilai nominal 3.000. Nilai nominalnya 3.000 dikali dengan 10%. 10% itu tingkat suku bunga per tahun dikali dengan 6/12. Kenapa 6/12? Karena dari April sampai Oktober itu 6 bulan. Jadi 6/12 hasil dapatnya itu 7.500.000. Terus yang C, 31 Desember 2019, Olafco melaporkan laba bersih sebesar 160 juta dan membagikan dividen 60 juta. Kalau buat the investment, kita nggak ada mencatat laba sama membagikan dividen. Jadi langsung saja kita jurnal ke bunganya. Berarti penyesuaian bunganya itu berarti kan dari Oktober ke Desember kan baru 3 bulan. Berarti kita hitung 3 bulan doang. Jadi jurnalnya itu kan interest receivable pada interest revenue. Kenapa interest receivable? Karena uangnya belum kita terima pas tanggal 31 Desember.
Jadi interest receivable pada interest revenue. Ntar pas di awal periode baru dihapus interest receivable-nya. Jadi interest receivable pada interest revenue sebesar 3.750.000 dapatnya dari, kan kita mempunyai 50.000 lembar obligasi dikali nilai nominal per lembarnya itu 3.000 dikali tingkat suku bunga 10% dikali 3/12, karena dari Oktober ke Desember baru 3 bulan, dapatnya 3.750.000. Selanjutnya yang D 1 April 2020. Jadi 1 April 2020 itu berarti kita mengakui adanya pendapatan lagi dong, pendapatan bunga. Berarti kita terima pembayaran bunganya kan, berarti cash, jurnalnya cash, terus interest receivable, terus pada interest revenue cashnya itu sebesar 7.500.000. Kalau interest receivable ini berarti ambil dari yang penyesuaian, kan sebelumnya kan kita udah buat interest receivable, berarti tinggal ke kreditin, berarti interest receivable-nya 3.750.000. Untuk interest revenue sama caranya dengan sebelumnya, yaitu lembar yang kita miliki 50.000 dikali 3.000 nilai nominal dikali dengan 10% tingkat suku bunga dikali 3/12, karena dari Januari sampai April tanggal 1 itu baru berjalan 3 bulan. Jadi dapatnya 3.750.000, baru di totalnya dapat cash 7.500.000. Terus yang E tanggal 1 Oktober 2020. Jadi 1 Oktober 2020 itu 1 April 2020 dia ada melakukan penjualan 10.000 lembar Olafco dengan harga 3.700 per lembar, belum termasuk biaya broker. Berarti yang pertama itu kita harus cari cost yang kita jual itu berapa. Kan awalnya kan cost yang kita miliki obligasi itu kan 3.600 kan, dapatnya itu dari 3.500 ditambah dengan biaya brokernya, berarti harga per lembarnya itu 3.600. Sedangkan kita mau menjual 10.000 lembar, berarti langsung dikali aja 10.000 dikali 3.600, dapatnya 36 juta. Terus kita jual, dia bilang menjual 10.000 lembar dengan harga 3.700, berarti kan 3.700 dikali 10.000, berarti kan, terus dia bilang belum termasuk biaya broker. Kalau biaya broker itu kalau jual itu ditanggung sama si pembeli. Makanya dapatnya itu 36 juta, karena 37 juta dikurang 1 juta, dapatnya 36 juta. Terus jadi jurnalnya itu cash pada debt investment sama-sama 36 juta. Terus Oktober tanggal 1 itu dia menerima bunga, berarti cash pada interest revenue sebesar 6 juta. 6 juta itu dapat dari 40.000. Kenapa 40.000 yang awalnya 50.000? Karena pas tanggal 1 April kita udah jual sebesar 10.000, jadi sisa obligasi kita itu tinggal 40.000 dikali nilai nominalnya 3.000, terus dikali 10% tingkat suku bunga, terus dikali 6/12. Jadi dari April sampai Oktober dapatnya 6 juta. Terus yang F diminta penyesuaian tanggal 31 Desember, terus Olafco itu melaporkan rugi bersih sebesar 40 juta dan nilai wajar obligasi itu 3.650 per lembar. Jadi sebelum itu kita penyesuaian dulu bunganya, berarti kan kalau penyesuaian bunga berarti bunganya belum dibayar, berarti nggak ada cash, kita ganti ke interest receivable karena itu sebagai piutang kita. Berarti interest receivable pada interest revenue sebesar 3 juta. 3 juta itu dapat dari 40.000 dikali 3.000
dikali 10% dikali 3/12, 40.000 itu lembar obligasi yang kita miliki. 3.000 itu nilai nominal, terus dikali tingkat suku bunga 10% dikali 3/12, karena dari Oktober ke Desember baru 3 bulan, jadi hasilnya itu dapat 3 juta. Terus dia bilang nilai wajar buat rugi bersihnya itu nggak dibuat penyesuaian ya, jadi langsung ke nilai wajar obligasi. Kan nilai wajar obligasi kita yang kita miliki itu 3.600, sedangkan kita dinilai itu 3.600, berarti untung dong, untung 50 rupiah. Berarti 50 rupiah dikali dengan obligasi yang kita miliki 40.000 lembar, berarti dapatnya itu 2 juta. Terus jurnalnya itu kalau untung berarti kan gainnya di kredit dong, maka jurnalnya itu fair value adjustment pada unrealized gain or loss income. Kenapa income di strip income? Karena dia diklasifikasikan sebagai trading securities.